Ahlan wa sahlan wa marhaban di channel Top Tips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Top Tip yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kesempatan, Abdullah bin Hudafah mendapat amanah yang sangat berat dari Rasulullah SAW beserta 5 sahabat yang lainnya, yaitu pergi ke luar jazirah Arab menemui raja-raja, salah satunya adalah Kisra. Maka pergilah Abdullah menjalankan amanah Rasulullah SAW ini. Dan pada saat itu, istana Kisra tengah dihiasi dengan begitu mewah. Dipasang karpet yang begitu mahal. Perhiasan-perhiasan di mana-mana menunjukkan akan kemegahan, akan kedikdayaan, kekuasaan Kisra, istana Kisra. Maka datanglah Abdullah bin Hudafah dengan pakaian yang sangat jauh dibandingkan dengan kostum atau busana yang dipakai oleh para anggota prajurit dan para raja. Adapun pakaian Abdullah bin Hudafah, beliau hanya menggunakan gamis yang sudah lusuh, artinya pakaian beliau sangatlah sederhana. Namun keimanan ada di dadalah yang membuat beliau berdiri tegak dan jalan untuk menghadapi Kisra. Nah, ketika sampai di hadapan Kisra, duduklah di samping-samping Kisra itu para pejabat istana dengan pakaian mereka yang sangat luar biasa, megah, indah, penuh perhiasan. Ketika Kisra sudah masuk ke ruangan, maka memberi isyaratlah Kisra agar salah satu sekretarisnya mengambil surat yang dibawa oleh Abdullah bin Hudafah. Namun ketika sang sekretaris hendak mengambil surat itu, Abdullah menolaknya. Kata beliau, saya tidak akan pernah menyerahkan ini ke seseorang karena ini menyelisihi dari amanah Nabi kami Muhammad SAW. Beliau memerintahkan saya untuk menyerahkan secara langsung kepadamu surat ini. Maka Kisra pun memberikan isyarat agar Abdullah maju ke depan menghadap kepada dia. Setelah Abdullah berada di dekat sang Kisra, maka diserahkanlah surat itu dan Kisra memanggil salah satu sekretarisnya yang berasal dari Arab untuk membacakan isi dari surat itu. Maka dibacalah isi surat Rasulullah SAW. Belumlah sampai akhir surat itu dibaca, Kisra telah terbakar oleh api amarah. Sebabnya disebutkan dalam surat itu istilah kita kekinian, paragraf pertama itu nama Rasulullah SAW dan belumlah disebut nama Kisra. Dan murkalah Kisra sebab penyebutan nama Nabi Muhammad berada di atas nama Kisra, sehingga belum kelar sang sekretaris membaca secara tuntas langsung direbut oleh Kisra, kemudian dirobek-robek demikian. Melihat murka dari Raja Kisra ini, Abdullah bin Hudafah pasrah. Dalam hati dia sudah kuatkan diri, dia siap menerima risiko apapun yang akan dia terima akibat dari murkanya sang raja. Kemudian sang raja berlalu dan meminta kepada prajurit untuk mengusir dari Abdullah bin Hudafah. Maka keluarlah Abdullah dengan tetap menguatkan diri karena dia tidak tahu hal apa yang akan mengenai dirinya. Dia akan dibunuh, entah dia akan dicincang dan sebagainya. Namun ternyata para prajurit melepaskan begitu saja, maka langsung bersegeralah Abdullah kembali ke Madinah. Selepas hilang atau turunnya emosi dari Raja Kisra, beliau memerintahkan prajuritnya untuk memanggil Abdullah. Tapi ternyata setelah cari ke sana kemari, ternyata Abdullah sudah pergi jauh meninggalkan istana. Maka kembalilah mereka melaporkan hal tersebut. Mendengar laporan itu, kemudian Kisra mengirim surat kepada gubernurnya yang ada di Yaman, yaitu Gubernur Mudan. Kepada gubernur ini, Kisra meminta untuk mengirim 2 orang yang kuat, 2 orang yang perkasa untuk menghadap Rasulullah SAW dan memerintahkan Nabi Muhammad untuk menghadap beliau. Maka badan pun mematuhi dari perintah rajanya ini untuk mengutus 2 orang yang super kuat, super hebat, super perkasa menghadap Rasulullah. Setelah menghadap Rasulullah SAW, mereka menyampaikan bahwa Kisra meminta beliau menghadap. Maka mendapat informasi ini, kata Nabi, istirahatlah kalian terlebih dahulu di tempat istirahat kalian. Besok silahkan kembali. Setelah 2 orang ini menghadap Rasulullah SAW, maka mereka mengatakan bahwa Kisra meminta beliau untuk menghadap bersama mereka berdua. Dan kalau Nabi Muhammad sudi memenuhi permintaan Kisra ini, maka mereka memberi jaminan bahwa mereka akan mencoba melobi Kisra untuk memberikan ringanan atau bahkan melepaskan daripada hukuman yang akan ditimpakan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun kalau tidak, mereka pun akan berlepas diri, bahkan boleh jadi mereka akan memaksa dari Nabi Muhammad untuk itu. Maka kata Nabi, istirahatlah dulu kalian di tempat istirahat kalian, besok silahkan kembali.
Maka keesokan harinya mereka pun kembali datang kepada Nabi Muhammad dan mereka dengan segera menyatakan, "Wahai Muhammad, apakah engkau telah siap untuk mengikuti kami?" Maka kata Nabi Muhammad kepada keduanya, "Tunggu, kalau kalian mengajakku untuk menghadap Kisra dasar ketakutan kepada Kisra, sesungguhnya kalian tidak akan ketemu dengan Kisra karena dia telah dibunuh oleh Surawih." Maka kagetlah dua orang itu mendapat informasi bahwa Kisra telah terbunuh. "Apa benar apa yang kau katakan ini?" Maka Nabi menegaskan hal tersebut adalah kebenaran, bahwa Kisra memang benar-benar telah mati dan kalian berdua tidak akan pernah menemui dia lagi. Maka pergilah pulang ke Yaman dua bodyguard ini untuk bertemu gubernur mereka yaitu Badan, kemudian menginformasikan kepada Badan tentang apa yang mereka dapatkan dari Nabi Muhammad SAW terkait terbunuhnya Kisra. Dan mendengar hal itu, Badan berkata, "Sekiranya apa yang dikatakan Muhammad adalah benar, maka sungguh dia adalah Nabi, maka aku akan beriman. Tapi ternyata apa yang disampaikan adalah bohong, berarti dia seorang pendusta." Maka ternyata tidak lama setelah itu datanglah surat dari Sirawih dan mengabarkan bahwa beliau telah membunuh Kisra dan posisi saat ini beliaulah penggantinya dan meminta Badan untuk membaiatnya. Maka mendengar informasi itu, membaca surat itu, Badan pun langsung bersahadat, menyatakan keislamannya, mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya dan Rasulullah adalah Nabi. Nah, itu adalah proses keimanan dari seorang gubernur dari Kisra setelah mendengarnya secara langsung pernyataan yang ternyata pernyataan yang gaib dan ternyata sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah kisah keislaman dari salah satu gubernur Raja Kisra. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.